Hai, selamat datang di YouBookman. Bersama saya Johanna, dan kamu bisa panggil saya John. Oke, ada beberapa video yang sudah saya buat, dan baru kali ini sempat saya edit. Sebenarnya sih banyak sekali videonya. Cuman ya karena kesibukan, dan saya memiliki satu kesibukan baru, yaitu di bidang sosial. Dan itu cukup memeras energi saya yang sangat besar. Oke, jadi saya terpikir saya harus upgrade meja saya untuk lebih besar lagi. Nggak pakai seadanya, karena kebutuhan saya untuk bisa lebih cepat lagi dalam mengedit video dan mengedit file-file lainnya, termasuk membuat proposal atau tulisan-tulisan tertentu atau menghitung finance segala macam. Saya butuh sesuatu yang lebih cepat. Untuk itu saya harus upgrade my desk setup, dan dia seperti inilah before dan after desk setup yang saya miliki. Sebelumnya saya menggunakan meja yang berwarna biru tersebut, dan itu merupakan meja bekas anak saya, karena seharusnya saya menggunakan meja yang berwarna hitam. Yes, you can help. I'm gonna do the other side. Because you don't this side, it's more easier, maybe. Or maybe not. Oke, yang di dalam kardus coklat ini merupakan kaki-kaki dari meja yang saya miliki saat ini. Dan ini boxnya cukup berat ya, saya nggak menyangka bisa seberat itu. Kita tertulis di dalamnya sekitar 30 Just only little ya, kilogram. crazy here ya. Yeah. Luckily have inside something ya. Luckily have the protection inside. Oke, kebetulan ini anak-anak saya membantu saya dan berada di rumah. Okay, no need. And we now have styrofoam. Yeah, you must put- Styrofoam is healthy. yes, heavy ya. Oopsie. Oh, I think upside down ya. Ya, ternyata saya membukanya secara terbalik. Jadi, tapi nggak masalah juga sih. Yang penting tidak apa ya, tidak lecet kali ya. Oh, great. Oke, satu persatu kita keluarkan. Yeah, that was better. Dan ini tidak mudah, karena setiap batang besinya itu semuanya berat. Harus menggunakan 2 tangan. Oke, itu merupakan kabel colokannya supaya bisa menaikkan dan menurunkan meja. This is super heavy. Wow. Yeah, you use the another wheel. Kita pakai kaki yang lainnya, pakai roda aja. Iya. Jadi bisa didorong-dorong karena ini berat sekali. Dan gampang. Tapi nggak tahu bisa support atau nggak bisa. Iya, bisa dong. Karena ini emang belinya di tempat toko yang sama. Ya, ini ada mesinnya ada 2. Taruh dulu. Ya. Mom, yang semua yang buat ya. Sekarang Mami buka ini dulu sebentar. Nah. Nah, iya. Sekarang Mami buka ini dulu. Bukanya terbalik tadi. Harusnya ini dulu. Nah, itu instruksinya tuh. Oke. Baca dulu instruksinya kali ya. Berarti dia ada 2. 2. Ini. Oh, ini bagian atasnya. Karena kakinya kita nggak mau pakai ini, kita pakai kaki yang itu. Jadi kita cukup keluarin murmurnya aja. Oke, saatnya rakit. So it's like this. Iya, betul. Nah, itu yang paling bawah, hadap ke bawah. Iya, betul. Nah, ini yang di bawah itu yang ini nih. Can I touch it? Tapi dia nggak tahu ada tambahan apa nggak ya sebelum taruh ininya. Ya, sebelum digituin dia ada perlu kasih karet nggak atau apa? Sebelum kamu pasang, sebentar kok. Dia perlu karet nggak sebenarnya? Ya, itu kamu boleh pasang. Jangan terbalik ya, sayang. Like this, right? Ya, ya. Like this, right? Dan ini anak-anak saya membantu saya dengan senang hati. Oke, ini part saatnya kita untuk merakit. Dan ternyata Don't smash my kitchen. No. Kita mulai dari sini dulu. Right. It's not so heavy. untuk bagian kakinya
Saya harus sambungkan dengan yang motor tersebut, yang kaki ada motornya. Ada dua, karena saya pilih yang dua motor. Dan saya sambungkan ke bagian meja panjangnya. Nah, ini saya lagi mau menyambungkan bagian badan dengan bagian kaki. Jadi Ternyata murnya itu dia agak ke dalam ya. Jadinya saya pas mau muterin, susah ya, tangan saya agak gemuk dikit. Jatuh lagi. Aduh, oh bisa ambil. Nah, ini masih dingepas ini. Ke lubangnya. Dan tinggal diputar aja. My hand too big, jadi susah untuk ambilnya. It's a little hard for me. Ya, I know hard. Oh, bentuknya kecil. Dan dia nggak ada magnetnya, jadi nggak mudah. Akhirnya berhasil juga kita mur dengan baik dan benar. Clamps it, but he wants it to move it. So the fastest way is just eat it. Semua bagian yang membutuhkan mur, saya murkan. Jadi dia sudah ada tanda-tandanya, yang ini perlu dimur dan yang ini tidak perlu dimur. Jadi kita melihat saja sambungan-sambungan yang ada. Oke, kali ini kita mau pasang kakinya yang paling bawah. Dan ini butuh 2 orang sih. Oke, itu kan sudah ada 4 lubangnya kan. Kita tinggal taruh dan kita mur juga. Pemasangannya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Ini saya hanya menggunakan satu tangan karena tangan satu lagi saya memegang kamera. Oke, mur sudah terpasang dengan baik dan benar. Selanjutnya kita pasang sisi kaki satunya lagi. Cukup 4 mur yang tadi. Yes, nanti itu buat sampingnya. Ya, ini udah bisa didorong. Nanti tinggal lock ininya aja. Can this be a carpet? Setelah memasang mur 4 tadi, kita putar batangan ini dan yang kakinya berada di bawah, sekarang badannya berada di atas. Nah, pas badannya berada di atas, kita harus pasang lagi kisi-kisi di sebelah kanan dan kiri untuk menopang meja nantinya dari kayu. Untuk ini pemasangannya cukup mudah. Bahkan anak saya pun yang masih umur 6 tahun bisa membantu saya untuk mengunci mur-mur yang ada. Oke, setelah saya berhasil mur bagian badan ke kisi-kisinya, ternyata di sini masalah muncul. Saya salah memasang bagian badannya. Badannya itu harusnya terbalik, jadinya bagian bawahnya itu harus ke atas dan yang ke atas malah ke bawah. Jadi Dia dari nggak berarti kakinya lagi itu tuh, kaki ke badannya itu putarannya nggak terbalik. tepas. Jadi saya harus melepas kisi-kisinya yang saat ini sedang saya pasang. Berarti dia nggak ngepas. Jangan usah flat. Kemudian saya mengunci kuat bagian badan ke bagian badan satunya lagi supaya dia tidak. Yang ini buat ngunci ininya supaya nggak goyang. Di mur sini 1, 2, 3, 4. Harusnya ada spring di sini, cuman ini nggak ada springnya, tapi ya sudahlah. Kalau nggak di mur, ininya goyang. Ini merupakan tempat untuk adaptor. Sudah? Oke. Next. Saatnya saya menyambungkan kabel-kabelnya. Ini adaptor. Saya taruh di tempat adaptor.
Kemudian saya tinggal colokkan bagian elektrikalnya ke sesuai dengan sambungannya masing-masing. Cukup mudah sih, bahkan ini saya nggak terlalu banyak membaca petunjuknya, tapi kelihatanlah perbedaannya. Oke, ini merupakan tombol untuk menaikkan dan menurunkan mejanya. Karena saya menggunakan satu tangan, jadi butuh effort. Oke, colokan yang kecil ini untuk dicolokkan ke adaptor listrik. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan dengan sumber elektrikalnya. Oke, setelah kita colok, mari kita lihat indikatornya sudah nyala semua. Dan LED juga sudah nyala. Kita tinggal tes. Berhasil naik. Yeah, it can be up like that. Ini sepertinya bisa mencapai 115 cm. Tapi nggak pernah saya ukur sih setinggi apa. Berarti manajemen kabelnya mesti ini dong ya. Kalau naik tinggi dia bisa ketarik jauh. Berarti kabelnya masih sisain banyak supaya dia nggak ini ya. Coba ini paling tingginya berapa. Dan nggak ada suaranya kecil sekali. Oke, dan sekarang kita ke posisi duduk dulu. Oke, don't touch, Mami, don't touch. Jangan dipegang, oke? Jangan dipegang. Saya takut anak saya kesetrum, jadi saya bilang jangan dipegang. Oke, saya pikir sudah selesai, tapi ternyata masih ada rubber-rubber yang mesti saya pasangkan di bagian lubang-lubang yang ada di bagian atas kisi-kisi tersebut. Dan sepertinya karet ini bertujuan untuk menahan meja supaya tidak bergerak. Yang nantinya saya akan menggunakan meja dari bahan kayu jati. Yes, correct, Mami. Just put inside. But make sure don't make it break it, okay? Make it perfect. Over here also? Mhm. Itu one. Ya, di kanan dia memang lebih besar mulutnya. Jadi masih ditekan masuk. And then do the same thing to the other side, right? Ya, betul. Jadi ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 berarti. Satu sana. Bisa? Kok bisa? Mami, sini. Jadi biar cepat kita lakukan. Sama-sama. Oke, pemasangan rubber selesai. Rasanya meja ini nggak seru kalau kita tidak menggunakan mic bawaan streaming. Dan terpilihlah Soundtex karena banyak sekali yang bilang ini bagus dan memang bagus sih. Oke, mari saatnya kita unboxing Soundtex. Ini seri 2.1 apa 2. berapa ya? Pokoknya ini seri yang terbaru.
pada saat kita membuka kotak ini, ternyata dia ada bagian yang harus dibuka lagi. Bagus sih, jadi kesannya eksklusif. Oke, kayak biasa di atasnya itu berupa kartu petunjuk dan kemudian user manual, ya petunjuk sih sebenarnya. Yang mungkin nggak gue baca juga sih kayaknya. Oke, selain itu mari kita lihat produknya. Di sini saya keluarin tripodnya dulu. Cuman tripodnya itu ringkih banget ya, kayak gampang patah gitu. Tapi ya oke lah, nggak dipakai juga kan. Karena mic-nya bakal saya gantung di tiang khusus. Oh, bilang mic-nya ini solid banget dan bahannya itu benar-benar metal. Oke, udah saatnya kita pasang. Tunggu ya, mejanya belum ada. Biar rapi ya, masukin kembali. Nanti saya tumpukan dalam kumpulan dus-dus yang ada di pojok lemari saya. Nah, ini saatnya saya mau ngetes untuk mic tersebut. Cakep sih. Kalau dilihat harganya sih cukup jauh ya. Cuman emang sih ini selama pemakaian, dia kalau silence gitu, terkadang ada suara kersek, tapi nggak tahu. Hanya pendengaran ya, jadi bukan hasil rekamannya. Jadi pada saat headsetnya terpasang, itu udah sedikit tiny little sound like kersek gitu. Pada saat di silent. Namun pada saat digunakan, suara itu nggak ada sama sekali. Mungkin cuman kesalahan mirror sih, minor ya. Mirror? No, minor. Oke, sudah saatnya kita tes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kerennya ini di sini ada volumenya dan volumenya berwarna biru. Dan kamu tinggal putar aja. Kemudian untuk yang warna hijau itu untuk mengatur suara ekonya. Dan kalau kita nggak mau ya tinggal hilangkan saja warna hijaunya. Turunkan seminimum mungkin. Pada saat saya lepas powernya dan masukkan kembali di USB-C-nya, volumenya sepertinya tidak berubah ya. Ekonya tetap 0 dan warna biru tetap sama. Sedangkan tombol atas itu untuk noise cancelling. Kemudian kalau kita mau lihat pola patternnya, kalau mute itu di tengah, kalau yang merah itu sepertinya melingkar, kalau yang biru itu hanya fokus ke dalam satu suara. Karena banyaknya colokan USB yang saya butuhkan, saya membutuhkan tambahan USB-C hub. Jadi saya memilihnya merek Pention karena ini termasuk laris ya di pasaran. Dan sepertinya cukup awet, jadi saya pilih ini. Untuk USB hub-nya saya menggunakan 2 USB hub. Karena ternyata colokan saya banyak sekali, terutama eksternal hard disk. Ini eksternal hard disk saja yang saya tancapin ada sekitar 3. Karena file video itu memang besar. Dan saya membuatnya per kategori, jadi hard disk ini untuk video ini, hard disk ini untuk video-video tertentu, dan video ini untuk video-video yang bersifatnya pribadi, seperti video keluarga.
Oke, ini kondisi pada saat buka kayu ini untuk meja, ternyata sedang hujan. Jadi kamu akan mendengar suara kas hujan. Tapi enak juga sih dengernya. Saya cuma mau bilang kalau meja ini berat banget, benar-benar sangat-sangat berat. Jadi kalau untuk seorang diri untuk mengangkat, saya rasa butuh 2 orang. Oke, tiba saatnya kita mencopot semua peralatan-peralatan yang ada di meja lama yang di warna biru tersebut dan kita pindahkan ke meja yang baru. Tentunya ini butuh effort yang banyak ya karena kabelnya itu wow. Maka dari itu saya nggak pernah bawa laptop ini untuk keluar karena untuk pasang kembalinya itu ya luar biasa. Maksudnya untuk kabel powernya ya, karena kabel powernya itu udah tersambung dengan kabel-kabel yang lain. Tapi kalau sebenarnya kalau cuma bawa laptop doang dengan baterai yang ada, jika emang cukup sih boleh aja sih dibawa. Tapi kan biasanya kan sudah keburu habis ya baterainya ya. Cuman bertahan berapa jam palingnya? 1 jam, 2 jam, sebenarnya cukup ya. Cuman kalau untuk edit video gitu kan kayaknya nggak puas ya kalau cuman editnya 1 atau 2 jam doang. Jadi tetap mesti membawa kabel power. Nah ini kabel powernya itu saya posisinya ada di belakang dan itu cukup sulit karena udah tersambung kiri kanan. By the way ini suara hujannya masih bagus ya, masih berlangsung. Ya beginilah keadaannya kalau misalkan saya mau membuka apa itu ya, kabelnya ya, seperti itu. Ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak pasang deskmat ya di atas meja tersebut. Dan akhirnya saya memilih deskmat yang seharusnya saya memilih warna coklat ya. Cuman yang dikirim berwarna biru. Tapi cakep juga sih. Ya sudahlah ya. Pelan-pelan ini udah mulai tersusun dengan rapi. Dari deskmatnya, kemudian dari mic-nya, monitornya, semuanya sudah tersusun. Sekarang ini saya lagi buka deskmat untuk dipasangkan ke meja. Deskmat ini sih nggak ada mereknya ya, cuman overall oke lah ya kalau dipakai. Sekarang saya masih menggunakan, cuman kelemahannya itu dia jika nggak sengaja tergores, dia berubah warna menjadi putih. Putihnya sih nggak terlalu gimana makan ya, agak tersamarkan. Jadi sepertinya deskmat ini warna dasarnya itu putih dan diberi warna biru. Mungkin ya, saya tidak tahu juga. Oh ya seperti itu sih. Dan ini cakep sih jika disandingin dengan keyboard dan keyboard yang lainnya. Di sini ternyata suasana kerja itu sangat mempengaruhi mood kerja juga. Jadi misalkan kalau ada masalah yang berhubungan dengan kerjaan atau apapun juga, jika meja kerjanya mendukung, semangat untuk bekerja itu tetap ada. Semangat untuk mengerjakan sesuatu di meja ini pun tetap ada. Jadi nggak hanya berhenti di situ aja. Kita juga berpikirnya juga nggak secara apa ya? Lebih tenang kali ya istilahnya ya. Ini saya sampai pikir panjang untuk mengungkapkan kata-katanya itu ya. Jadi meja kerja yang nyaman itu bisa memberikan rasa tenang sehingga bekerjanya itu bisa lebih maksimal. Itu sih. Kadang nggak ada salahnya kalau kamu emang punya budget dan ingin upgrade your table and that setup is great. It's great. Tidak lengkap rasanya kalau kita punya meja yang cantik dengan deskmat yang unik, tetapi belum termasuk mechanical keyboard. Ketemulah saya dengan Voyager 68 mechanical keyboard. Dalam paket penjualnya terdapat kantong untuk menaruh keyboardnya. Tapi ini sih lebih kantong biasa ya, tote bag biasa. Oke, kita buka isi bagian dalamnya. Tipe ini saya pilih karena setelah melakukan banyak
referensi melalui YouTube, akhirnya saya menjatuhkan pilihan kepada mechanical keyboard dari Press Play Voyager 68. Kenapa saya memilih ini? Karena pertama tentu dari warnanya dan referensi yang diberikan orang-orang ini mengatakan bahwa ini termasuk salah satu lah ya yang the best. Bukan berarti ini the best, tapi merupakan salah satu yang paling oke lah. Karena mechanical keyboard ini kamu tidak perlu lagi untuk meloop ulang. Loop itu artinya memberikan semacam gel atau cairan supaya suaranya itu bisa lebih bagus lagi. Dan dikatakan ini sudah tidak perlu dilakukan lagi karena hasilnya sudah bagus. Di dalam paket penjualannya terdiri dari user manual, stiker, keyboardnya tersebut, dan USB Type-C, serta alat untuk mencabut kepala keyboardnya tersebut. Tentu saja harganya juga termasuk bagus juga karena ini benar-benar pure mechanical keyboard, jadi bukan wireless. Saya lihatnya sih bukan wireless ya, karena tidak ada baterai atau koneksi yang masih terhubung. Saya belum cek lagi sih, setahu saya ini pure mechanical keyboard. Bagian dasar dari keyboard ini terbuat dari titanium dan itu berat banget. Jadi untuk menggunakan keyboard ini dibutuhkan kabel USB-C. Untuk tatakan gelas, saya menggunakan yang berbahan dari kayu. Tujuan saya menggunakan ini adalah supaya air tidak menetes ke meja, terutama untuk minuman yang dingin. Oke, kamu sudah lihat setup yang saya miliki. Semoga cukup bermanfaat dan kalian menyukainya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini jika kamu merasa video ini bisa menginspirasi yang lain untuk berbuat hal yang sama. Sampai ketemu di video berikutnya.